Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang makanan, magnet zina dan pembunuhan. Ini diambil dari bukunya artikel dari Prof. Ali MAG. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagaimana makanan di bumi yang halal dan baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan usaha setan untuk menyesatkan manusia. Lalu ketika manusia tersesat, setan lepas tangan begitu saja. Sebagai kelanjutan, ayat ini mengingatkan manusia sekali lagi agar tidak mengikuti apapun ajakan setan, termasuk godaan mengkonsumsi makanan yang haram dan atau merusak kesehatan. Ayat ini dimulai dengan panggilan wahai manusia. Ini menunjukkan perintah dan merintah mengkonsumsi makanan yang halal dan menyehatkan. Bersifat universal, tidak khusus bagi muslim. Hasil bumi juga disediakan Allah untuk manusia secara keseluruhan, tanpa melihat suku dan agamanya, asalkan dengan cara-cara yang tidak merugikan orang. Ayat ini juga menunjukkan tidak semua hasil bumi itu baik untuk dimakan. Sebagian hasil bumi hanya cocok untuk ada yang cocok sebagai obat atau aktivitas lainnya. Makanan yang halal pun juga tidak selalu baik untuk dikonsumsi. Misalnya daging kambing, ikan laut, sayuran, buah dan sebagainya itu kalau dikonsumsi secara berlebihan juga tidak baik untuk tubuh, karena tubuh juga memiliki porsinya masing-masing. Ada yang tahu makanan haram apa saja? Oke, makanan haram. Yang pertama, haram itu karena substansinya yang dilarang Allah, misalnya babi, darah, bangkai. Kedua, yaitu adalah makanan yang halal tapi diperoleh dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan cara mencuri, merampok, dan menipu. Makanan yang terburuk adalah makanan yang haram dan diperoleh dengan cara yang haram pula. Misalnya lagi itu babi hasil curian atau sapi yang dimakan tanpa disembelih dan hasil penipuan. Perintah Allah dalam ayat ini untuk tidak mengikuti macam-macam ajakan setan, khutuwatis syaiton, menunjukkan bahwa setan tidak pernah menyerah dalam menjerumuskan manusia. Jika gagal pada langkah pertama, setan telah menyiapkan 1000 langkah berikutnya dengan strategi berbeda. Kemudian tahu nggak, ada dampak negatif kita mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, ada 3, yaitu yang pertama menjadi penyebab tertolaknya doa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya Ibnu Abbas berkata ketika ayat ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dibacakan di dekat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu seraya berkata, wahai Rasulullah, berdoalah agar Nabi mengabulkan doa saya. Nabi Muhammad menjawab, wahai Sa'ad, konsumsilah makanan yang baik dan maka doamu akan terkabul. Demi Allah, sesuap nasi yang haram akan menyebabkan ibadah seorang ditolak Allah selama 40 tahun. Siapapun hamba Allah yang dagingnya bersumber dari yang haram dan riba, maka neraka adalah tempat yang paling layak baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika teman-teman doa Anda tidak dikabulkan Allah, jangan tergesa-gesa menyalahkan Allah. Periksalah
Jangan-jangan Anda yang mengonsumsi makanan hasil korupsi, menipu, atau kejahatan lainnya. Kedua, makanan yang haram dapat menyebabkan hilangnya ketenangan batin dan rusaknya kesehatan. Seorang pasti cemas dan takut ditangkap polisi gara-gara ia menjadi backing perjudian, prostitusi, atau perampokan. Kecemasan inilah yang paling merusak kesehatan. Setiap dosa adalah kegelapan dan setiap kegelapan adalah kegelisahan. Dan setiap kegelisahan adalah perusak kesehatan. Yang ketiga yaitu makanan yang haram menjadi penyebab malasnya beribadah. Nah, nek tuku jangan bilang beli 3 bayar 1. Ya, itu ya tidak boleh. Allah ya itu gak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan perbuatan yang baik. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 51. Ayat ini secara tidak langsung menegaskan makanan yang halal akan mendorong seseorang melakukan kebaikan, dalam bentuk apapun. Sebaliknya, makanan yang haram cenderung mendorong orang melakukan dosa, termasuk dosa besar. Peristiwa sejenis inilah yang akhir-akhir ini kerap terjadi di Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya, ingatlah apa yang kalian konsumsi, dari mana kalian mendapatkan konsumsinya hingga masuk ke tubuh kita. Karena apapun yang masuk ke tubuh kita nantinya juga akan kembali lagi kepada kita dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin menjadi orang tenang, sehat dan soleh, berhati-hatilah dan sangat selektif terhadap makanan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.